Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nadira Hasna Maturbongs dengan NIM 13056230056 dan rekan saya Rahman Ardiansyah dengan NIM 13056230062. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pohon rentang minimal atau minimum spreading tree yang merupakan salah satu subtopik yang eh, ada pada model distribusi barang dalam mata kuliah Teknik Riset Operasi. Sebelum masuk materi, ini ada daftar isi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama itu ada pengertian dan komponen MST, kemudian ada contoh MST dan bukan MST, selanjutnya ada penjelasan algoritma Kruskal dan Prim, serta langkah-langkahnya, dan ada contoh penerapan kedua algoritma, dan yang terakhir ada latihan soal. Yang pertama masuk ke pengertian MST. Sebelum masuk ke definisinya, materi tersebut, materi MST ini sudah kita pelajari di mata kuliah PAA ya, atau perancangan dan analisis algoritma, di mana di mata kuliah tersebut itu kita belajar bagaimana algoritma seperti Kruskal dan Prim ini digunakan untuk mencari MST pada sebuah graf. Jadi kalau di PAA itu kita lebih fokus ke langkah algoritmanya, di mana sedangkan di kuliah TRO ini kita melihat bagaimana konsep tersebut itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dalam jaringan. Jadi secara sederhana, minimum spanning tree ini adalah pohon rentang yang menghubungkan seluruh simpul dalam suatu graf berbobot dengan total bobot yang minimum. Artinya semua simpulnya itu harus terhubung, tetapi jalur yang dipilih harus menghasilkan total biaya, jarak, ataupun bobot yang paling kecil dibandingkan kemungkinan pohon rentang lainnya. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh MST. Yang pertama itu seluruh simpul harus terhubung. Yang kedua, tidak boleh terdapat siklus. Yang ketiga, jika terdapat n simpul, maka jumlah sisi yang digunakan adalah n-1. Dan yang terakhir, total bobot yang diperoleh itu harus yang paling minimum. Nah, konsep MSD itu sendiri itu banyak digunakan dalam berbagai permasalahan jaringan, yang misalnya pembangunan jalan, pemasangan kabel listrik, jaringan internet, maupun distribusi barang yang menjadi konteks pembahasan kita pada materi ini. Selanjutnya, kenapa sih MSD itu penting? Jadi setelah mengetahui pengertiannya, MSD itu bisa kita gunakan untuk membantu menekan biaya pembangunan jaringan, kemudian menghubungkan seluruh titik tanpa jalur yang berlebihan, dan yang terakhir banyak digunakan pada distribusi barang, jaringan kabel, dan pembangunan jalan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk contohnya itu kita misalkan sebuah perusahaan ingin memasang kabel internet ke beberapa kantor cabang dengan MST seluruh kantor itu dapat terhubung menggunakan panjang kabel minimum sehingga biaya instalasinya itu menjadi lebih murah. Selanjutnya ada komponen pembentuk MST yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pada Nadira. Selanjutnya yaitu ada komponen pembentuk MST. Jadi komponen pembentuk MST ini ada 6. Yang pertama yaitu graf. Suatu graf G sama dengan VE terdiri dari himpunan hingga titik-titik atau vertices dan sisi-sisi atau edges yang menghubungkan pasangan titik yang berbeda. Jadi dalam MST ini sudah pasti harus ada grafnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu titik atau simpul. Ada juga yang menyebutnya vertex. Nah, titik ini merepresentasikan entitas atau lokasi yang ingin dihubungkan. Misalnya sekolah ataupun kota, atau juga bisa kayak gudang, dan mungkin lebih simpelnya juga ada yang langsung menyebutkan kayak simpul A atau simpul B dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada sisi atau ruas, atau ada juga yang menyebutnya dengan edge. Nah, ini merepresentasikan rute atau jalur yang menghubungkan antar titik, sehingga setiap titik dapat dicapai dari titik lainnya. Jadi dalam MST itu sudah pasti harus ada titik dan edge-nya. Nah, selanjutnya
yang keempat yaitu bobot atau weight. Nah, bobot ini merupakan nilai pada setiap sisi yang merepresentasikan jarak, biaya, atau waktu tempuh. Menyesuaikan dengan soalnya itu yang ditanya apakah jarak atau biaya atau waktu tempuhnya. Nah, panjang lintasan adalah jumlah bobot sisi-sisi dalam lintasan tersebut. Yang kelima yaitu ada pohon berentang atau spanning tree. Nah, spanning tree memuat semua titik di graf G. Di antara semua spanning tree, MST adalah yang memiliki jumlah bobot sisi terkecil. Jadi, secara simpelnya, perbedaan spanning tree dan minimum spanning tree itu sendiri, kalau spanning tree itu dia tidak ada syarat tertentu untuk jumlah bobotnya. Jadi, bisa saja bobotnya itu yang terbesar atau terkecil atau mungkin yang menengah. Berbeda dengan minimum spanning tree, kalau minimum spanning tree ini dia jumlah bobotnya harus yang terkecil, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada syarat graf untuk MST. Yang pertama, grafnya itu harus terhubung atau connected. Yang kedua, setiap ruas harus memiliki bobot atau weighted. Yang ketiga, grafnya bersifat tak berarah atau undirected. Dan yang keempat, tidak boleh membentuk siklus. Selanjutnya ada graf contohnya untuk memahami dari komponen yang tadi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada diberikan graf contoh ya. Di sini ada terdapat 5 simpul yaitu A, B, C, D, dan E, di mana setiap sisi ini memiliki bobot yang dapat diartikan sebagai biaya, jarak, ataupun waktu tempuh tergantung konteks permasalahannya. Tujuannya di sini adalah memilih beberapa sisi sehingga semua simpul ini akan tetap terhubung tanpa membentuk siklus dan memiliki total bobot terkecil. Nantinya hasil yang memenuhi ketiga syarat tersebut itu akan disebut sebagai minimum spanning tree. Sini ada contoh MST dan bukan MST, di mana grafnya sebelah kiri ini merupakan minimum spanning tree karena yang pertama semua simpulnya ini terhubung, yang kedua tidak membentuk siklus, dan yang ketiga total bobot yang diperoleh itu totalnya 10. Sedangkan graf yang di sebelah kanan ini memang semua simpulnya terhubung, namun tidak termasuk sebagai minimum spanning tree karena terdapat siklus di antara A, B, dan D, dan total bobot yang diperoleh itu 18. Jadi, graf yang di sebelah kiri ini disebut MST karena memiliki total bobot yang lebih kecil. Selanjutnya, mengapa graf kedua ini bukan MST? Seperti yang sudah disebutkan tadi, terdapat siklus pada simpul A, B, dan D, dan kemudian jumlah sisi yang dipilih ini ada 5. Sedangkan seharusnya sebuah simpul tree itu ketika dia ada 5 simpul, maka harusnya hanya memiliki 4 sisi. Yang terakhir, karena masih ada siklus, maka graf ini bukanlah tree maupun MST. Jadi kesimpulannya graf kedua ini bukan MST karena masih membentuk siklus. Selanjutnya memasuki algoritma dalam minimum spanning tree yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian algoritma. Jadi di sini ada dua algoritma utama yang digunakan untuk mencari MST. Dan yang pertama ini yaitu algoritma Kruskal. Jadi secara umum, cara kerja algoritma Kruskal ini yaitu dengan mengurutkan semua sisi dalam graf berdasarkan bobotnya, dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, sisi-sisi yang telah diurutkan ini itu akan membentuk yang mana itu disebut dengan spanning forest, yaitu hutan rentang di mana masing-masing pohon awalnya hanya terdiri dari satu simpul saja. Kemudian sisi-sisi tersebut dipilih satu persatu dan ditambahkan ke pohon rentang T yang asalkan dia itu tidak membentuk siklus di T. Nah, algoritma Kruskal ini itu memiliki kelebihan, yaitu sangat cocok diterapkan ketika graf memiliki sedikit sisi, namun banyak simpul. Ini karena cara kerja Kruskal itu sendiri memang berorientasi pada urutan bobot sisi, bukan pada simpulnya.
Namun ada juga kekurangannya. Kruskal ini kurang efisien ketika digunakan pada graf yang lengkap atau mendekati lengkap, seperti graf yang mana setiap simpulnya itu terhubung dengan semua simpul lain. Hal ini karena proses pengurutan seluruh sisi dari terkecil ke terbesar itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini algoritma yang kedua, yaitu algoritma prim. Nah, jadi algoritma prim ini berbeda dengan Kruskal, yang mana algoritma prim itu bekerja dengan cara memperluas pohon secara bertahap dari satu simpul awal. Dimulai dari satu simpul yang dipilih, algoritma ini kemudian secara berulang mengambil sisi dengan bobot terkecil yang bersisian dengan pohon yang sudah terbentuk, dengan syarat sisi tersebut tidak membentuk siklus. Nah, kelebihannya, algoritma prim ini sangat cocok diterapkan pada graf yang memiliki banyak sisi. Ini karena prim lebih berorientasi pada pencarian simpul atau titik, sehingga banyaknya sisi hampir tidak berpengaruh besar terhadap efisiensinya. Nah, sedangkan kekurangannya itu tidak ada pengecekan eksplisit apakah sisi yang dipilih akan membentuk siklus atau tidak. Solusi praktisnya yaitu dengan memeriksa apakah simpul dari sisi yang akan dipilih itu sudah ada di dalam tree atau belum. Jika sudah ada, maka sisi tersebut tidak boleh dipilih lagi karena nantinya akan membentuk siklus. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dari masing-masing algoritma tadi. Nah, untuk algoritma Kruskal, itu yang pertama kita dapat mengurutkannya secara menaik berdasarkan bobotnya untuk semua sisi graf. Nah, di sini eh, T atau tree-nya itu masih kosong. Nah, yang kedua, kita pilih edge UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk siklus di T. Nah, setelah dipilih, kita bisa memasukkan edge-nya itu ke dalam tree atau ke dalam T. Dan selanjutnya yaitu ulangi langkah nomor 2 tadi sebanyak n-1 kali. Selanjutnya ada langkah-langkah algoritma prim. Jadi yang pertama yaitu kita ambil satu simpul sembarang dan masukkan ke dalam graf T atau tree yang masih kosong. Jadi untuk algoritma prim ini sendiri itu kita bisa ambil satu simpul sembarang, boleh simpul yang dari paling kiri atau paling kanan atau atas atau bawah atau yang tengah, itu bebas. Yang penting simpul itu masih ada dalam graf G. Nah, yang kedua, tambahkan sisi berbobot minimum yang terhubung dengan V1. Kita misalkan dengan S1 beserta titik ujungnya ke T, sehingga T ini terdiri dari sisi S1 dan dua simpul ujungnya. Yang ketiga, kita pilih sisi dari E, EG. EG ini yaitu graf tadi yang bukan ET. ET ini tree yang udah kita ambil dari graf G. Dengan syarat yang pertama yaitu menghubungkan salah satu simpul VT dan yang kedua berbobot minimal. Lalu kita ulangi langkah 2 dan ketiga hingga diperoleh n-1 sisi dalam ET. Dengan n-nya itu sendiri adalah banyaknya simpul dalam G. Nah, mungkin untuk memperjelas langkah-langkah algoritma tadi, di sini ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada contoh kasus di mana sebuah perusahaan ini ingin menghubungkan 6 gudang distribusi yaitu A, B, C, D, dan A, B, C, D, E, dan F, di mana di sini diminta biaya pemasangan jalurnya itu seminimal mungkin. Nah, graf berikut ini akan digunakan untuk menentukan minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal dan Prim. Nah, di sini kita pertama penerapan algoritma Kruskal, di mana dimulai dari bobot terkecil hingga seluruh simpul ini terhubung tanpa membentuk siklus. Sini kembali ke gambar sebelumnya, sini bisa kita lihat kalau bobot yang terkecil itu dari simpul B ke C, kemudian dari simpul B ke F, selanjutnya dari simpul E ke D dengan bobot 2, selanjutnya dari simpul C ke F yaitu dengan bobotnya ada dengan total bobotnya 3, namun ketika kita memilih simpul C ke F maka akan terbentuk siklus
antara B, C, dan F. Maka dari itu selanjutnya kita memilih bobot terkecil selanjutnya yaitu dari simpul F ke E. Kemudian kita pilih simpul C ke E. Dan yang terakhir kita pilih simpul A ke F. Jadi ini kita peroleh iterasinya ada 6 dan yang kita peroleh itu ini. Jadi MST yang kita hasilkan dari graf tadi dengan total bobot 14, di mana seluruh simpul ini terhubung tanpa membentuk siklus. Jadi dengan demikian diperoleh MST. Selanjutnya penerapan algoritma prim, di mana kita ambil mulainya itu dari simpul A, kemudian kita pilih bobot yang terkecilnya itu dari A ke F karena A ke B itu lebih besar bobotnya. Selanjutnya dari F kita pindah ke simpul B, dari simpul B kita pindah ke C. Lagi-lagi ketika kita pilih dari C ke F itu akan terbentuk siklus, maka kita kembali ke F. Dari F kita memilih simpul E, dan yang terakhir dari simpul E kita ke simpul D. Maka di sini terbentuk MST dari graf tersebut menggunakan algoritma prim dengan total bobotnya sama yaitu 14. Nah, di sini ada perbandingan Kruskal dan prim, mana dari cara kerja untuk algoritma Kruskal itu memilih sisi dengan bobot terkecil secara global, dan untuk algoritma prim itu memperluas tree dari satu simpul awal. Kemudian untuk titik awalnya di Kruskal itu tidak diperlukan, namun di algoritma prim itu diperlukan. Dan fokusnya Kruskal itu pada bobot sisi terkecil, namun untuk prim itu fokusnya terhadap sisi terkecil yang terhubung ke tree. Dan keduanya menghasilkan MST. Jadi kesimpulannya, Kruskal dan prim ini menggunakan pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya ini menghasilkan minimum spanning tree. Kemudian di sini ada latihan soal perusahaan telekomunikasi berencana membangun jaringan kabel serat optik untuk menghubungkan satu kantor pusat dengan beberapa kantor cabang, di mana setiap sisinya ini merepresentasikan jalur kabel yang dapat dibangun dengan biaya tertentu dalam satuan juta rupiah. Nah, yang diminta di sini yang pertama itu mencari MST menggunakan algoritma Kruskal dan tentukan total biaya minimumnya. Dan yang kedua mencari MST menggunakan algoritma PIM mulai dari simpul O serta menentukan total biaya minimumnya. Selanjutnya ini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Dan sekian presentasi dari kami mengenai pohon rentang minimal atau MST. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.